Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus bersabda dalam Injil hari ini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ketika mendengar sabda Tuhan hari ini, saya ingat akan sebuah cerita. Ada seorang gadis India usia 12 tahun. Setiap hari ia disuruh oleh ibunya untuk berbelanja ke pasar dan juga mengasuh adiknya yang usia 4 tahun. Suatu hari ia pulang dari pasar dengan belanjaan yang begitu banyak. Di tangan kanannya penuh belanjaan, di tangan kirinya pun penuh belanjaannya. Dan juga si anak ini sambil menggendong adiknya. Dan juga di atas kepalanya juga penuh barang-barang belanjaan. Tiba-tiba ada seorang turis lewat. Dan dia mengatakan pada anak itu, "Bebanmu terlalu berat." Lalu gadis itu menjawab dengan polos, "Ini adik saya. This is my sister share." Turis itu pun tidak mengerti apa maksudnya, "Ini adik saya." Lalu dia mencoba untuk merenungkannya. Dan dia mendapatkan sebuah hal yang sangat indah dari peristiwa ini. Betapapun berat tanggungan, beban yang dipikul, kalau dilakukan dengan sukacita, dengan cinta akan terasa ringan. Anak itu membawa banyak beban, tetapi dilakukan dengan sukacita, dan dia gembira. Juga adiknya yang ia gendong, dia tidak merasa itu beban, karena itu adiknya. Dan ia lakukan dengan cinta, dengan tulus, dan menghasilkan juga sukacita, gembira, bisa bersama dengan adiknya. Juga barang-barang dagangan yang begitu berat juga tidak menjadi beban. Dia ingin membantu orang tuanya untuk hidup, untuk menjalankan kehidupan ini. Injil hari ini berbicara juga mengenai relasi yang intim. Relasi yang intim antara pokok dan ranting. Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Harus ada relasi yang intim, yang dekat. Bahkan dikatakan dalam Injil hari ini, pokok anggur pun butuh ranting-ranting untuk berbuah. Sebetulnya Yesus bisa melakukannya sendiri, Yesus Maha Kuasa. Tapi Yesus melibatkan kita sebagai ranting-ranting untuk berbuah, untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak hanya sekedar menempel ranting pada pokok, tetapi harus menyatu, harus melekat. Bahkan dikatakan dalam Injil hari ini tinggal. Kata tinggal itu dikatakan lebih dari 5 kali. Apa arti dari kata tinggal? Kata tinggal diartikan bahwa mau mengandalkan kuasanya, mau mengandalkan kekuatannya. Kita sebagai ranting-ranting, sebagai orang yang tidak berdaya, kalau kita mau menghasilkan buah-buah berlimpah, harus mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan rohnya. Bahkan ketika kita tinggal, bersatu, melekat dengannya, maka menghasilkan buah-buah berlimpah. Juga dalam Injil hari ini dikatakan oleh Yesus, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering." Yesus memberikan tawaran kepada kita. Apakah kita mau bersatu ataukah kita tidak mau tinggal bersama dengannya? Pilihan, bebas, sebuah tawaran. Dan tentu kita sebagai seorang orang beriman ingin tetap bersatu dengannya. Ingin menyatu dengannya supaya kita mengalami sukacita, mengalami damai. Yesus menawarkan dirinya sebagai sumber hidup. Ketika kita menyatu dengan dirinya, karena Yesus sebagai sumber hidup, maka kita juga mengalami kehidupan. Kehidupan yang damai, kehidupan yang sukacita. Tetapi dunia yang kita alami di sini sekarang ini menawarkan kita jauh dari sumber hidup. Agar kita mengalami kekeringan, mengalami kenikmatan-kenikmatan sesaat yang diberikan dunia. Dan kalau itu kita jalankan, maka kehidupan kita ini akan hancur. Ini adalah sebuah pilihan tawaran dari Yesus. Apakah kita ingin menyatu dengan pokok anggur, ataukah kita akan jauh daripadanya? Tentu kita sebagai seorang beriman, kita dengan tegas, kita mau tinggal bersama dengan sumber hidup, yaitu Yesus sendiri dalam situasi apapun. Mari kita raih kesempatan tawaran Yesus untuk kita tinggal bersama dengan pokok anggur. Kita hening sejenak.